Rumah terasa dingin meskipun udara di luar pada bulan Agustus itu hangat. Keheningan yang berat telah menyelimuti kami setelah pertengkaran pagi ini. Kata-katanya tidak keras, tidak seperti guntur. Itu adalah bisikan tajam seperti ujung pecahan kaca, meninggalkan luka tak terlihat yang berdarah tanpa suara. Khalid pergi bekerja tanpa ciuman perpisahan seperti biasanya. Wajahnya seperti topeng batu. Aku melihat mobilnya menjauh dari jalan masuk. Pemandangan yang familiar yang tiba-tiba terasa asing dan jauh. Keheningan yang ditinggalkannya memekakkan telinga. Bergema dengan tuduhan tak terucapkan dan pertanyaan yang menggantung di udara seperti debu dalam sinar matahari, mustahil untuk ditangkap dan mustahil untuk diabaikan. Aku berjalan melalui ruangan-ruangan kosong, rumahku sendiri, merasa seperti orang asing. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, rutinitas yang biasanya membawa kenyamanan. Aku mencuci piring sisa sarapan tegang kami. Aku melipat cucian aroma pelembut kain yang biasanya menjadi kebahagiaan kecil, kini hanya bau kimia. Tapi tanganku bergerak secara mekanis sementara pikiranku berpacu, memutar ulang setiap kata dari pertengkaran kami. Itu tentang sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak penting, tapi itu telah membuka retakan dalam pernikahan kami yang sudah lama aku pura-pura tidak ada. Sikap defensifnya, kemarahannya yang tiba-tiba atas pertanyaan sederhana tentang lembur di kantor terasa tidak proporsional, menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Keheningan di rumah itu tidak damai. Itu adalah keheningan yang tegang, menunggu, jenis yang datang sebelum badai yang mengerikan akhirnya pecah. Aku mendapati diriku berdiri di ruang kerja kami bersama, ruangan yang penuh dengan buku dan kenangan masa-masa bahagia. Aku mengusap jari-jariku di punggung novel favoritnya, mencari koneksi, pengingat akan pria yang kunikahi. Apakah ini semua hanya di kepalaku? Apakah aku yang menciptakan jarak ini, jurang pemisah di antara kami? Keraguan itu adalah teman yang kejam, membuatku mempertanyakan kewarasanku sendiri, persepsiku sendiri tentang kenyataan. Tapi insting yang lebih dalam, intuisi seorang wanita yang jarang berbohong, membisikkan peringatan. Itu memberitahuku bahwa keheningan itu bukan hanya ketiadaan suara, tetapi kehadiran sebuah rahasia, kebenaran berat yang mencekik cinta yang pernah kami bagi begitu bebas dan gembira. Merasakan dorongan yang tiba-tiba dan tak bisa dijelaskan, aku mulai merapikan mejanya. Itu adalah sesuatu yang jarang aku lakukan, menghormati ruang pribadinya. Tapi hari ini, kebutuhan putus asa akan jawaban mendorongku. Aku meluruskan tumpukan kertas, mengatur tempat pena, jantungku berdebar dengan ritme gugup. Jari-jariku menyentuh sebuah folder coklat tebal yang diselipkan tergesa-gesa di balik tumpukan buku akuntansi. Itu tidak pada tempatnya, diselipkan seolah-olah untuk menyembunyikannya dari mata yang ingin tahu. Ketakutan dingin menyelimutiku. Aku tahu, dengan kepastian yang membuatku merinding, bahwa aku tidak boleh membukanya. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa pergi tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Keheningan rumah seolah menahan napas, menggugurku selkap kebencian. Tanganku gemetar saat aku menarik folder coklat itu dari tempat persembunyiannya. Rasanya lebih berat dari yang seharusnya, dibebani lebih dari sekadar kertas. Sejenak, aku hanya memegangnya. Ibu jariku mengusap permukaan yang halus dan tidak pribadi itu. Jantungku berdebar kencang di dadaku, seperti burung liar yang terperangkap dalam sangkar. Sebuah suara di kepalaku berteriak padaku untuk mengembalikannya untuk pergi, untuk hidup dalam ketidaktahuan yang nyaman yang selama ini aku kenal. Tapi kebutuhan untuk tahu, keinginan putus asa untuk memahami dinginnya yang telah menyelimuti pernikahanku lebih kuat. Aku menarik napas dalam-dalam, udara tertahan di tenggorokanku dan perlahan dengan sengaja aku membuka pengaitnya. Bunyi klik yang dihasilkannya sangat keras di ruangan yang sunyi itu, suara yang menyegel takdirku. Hal pertama yang kulihat adalah tumpukan surat. Tulisan tangannya bukan tulisan Khalid. Itu adalah tulisan wanita yang halus, mengalir di atas kertas beraroma. Mataku menyapu kata-kata itu dan dunia berputar pada porosnya. Khalidku tersayang, begitu salah satunya dimulai. Kata-kata selanjutnya intim, penuh dengan lelucon bersama yang tidak ku mengerti dan referensi ke tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi bersama. Mereka berbicara tentang momen-momen curian, tentang pertemuan rahasia, tentang cinta yang hidup dan bersemangat, cinta yang bukan milikku. Setiap kalimat adalah pecahan kaca tajam yang menusuk hatiku, merobek kain kehidupan yang kupikir telah kami bangun.
Surat-surat itu adalah peta detail pengkhianatannya, kronik kehidupan kedua yang dia jalani tanpaku. Di bawah surat-surat itu ada koleksi kecil foto. Napasku tercekat dan isakan keluar dari bibirku, suara yang kasar dan terluka. Di sana dia, Khalidku, pria yang berjanji akan mencintaiku selamanya. Tapi dia tidak melihatku. Dia tersenyum, senyum tulus dan tidak tersembunyi yang sudah berbulan-bulan tidak kulihat pada wanita lain. Dia cantik, dengan rambut panjang dan gelap, serta mata yang berbinar dengan tawa. Mereka berada di taman, di pantai, di kafe. Tubuh mereka dekat, tangan mereka saling bertautan. Di salah satu foto, dia mencium pipinya. Matanya terpejam dalam kebahagiaan yang sempurna. Mereka terlihat sangat bahagia, sangat lengkap, sangat sempurna dalam cinta. Itu adalah potret kisah cinta yang indah, dan aku tidak ada di dalamnya. Rasa sakit itu fisik. Rasanya seperti tinju telah mengepal di sekitar hatiku, meras kehidupan dariku. Aku merosot ke lantai, surat-surat dan foto-foto berserakan di sekitarku seperti kepingan mimpi yang hancur. Udara tipis, aku tidak bisa bernapas. Setiap kenangan yang kumiliki tentang dia, setiap tawa bersama, setiap sentuhan lembut, kini ternoda, diracuni oleh wahyu ini. Pria dalam foto-foto ini adalah orang asing. Cinta dalam surat-surat ini adalah belati. Keheningan di rumah tidak lagi hanya ketiadaan suara. Itu adalah suara duniaku yang hancur, kehancuran kepercayaan dan cinta yang tenang dan menghancurkan menjadi tumpukan debu dan abu. Kebenaran yang kucari ada di sini, dan itu lebih menyakitkan dari yang bisa kubayangkan. Jam-jam berlalu dalam kabut air mata yang sunyi dan kesedihan yang mencekik. Aku tidak bergerak dari lantai ruang kerja, dikelilingi oleh bukti pernikahanku yang hancur. Ketika ku dengar mobil Khalid di jalan masuk, perasaan yang berbeda mulai menggantikan kesedihan kemarahan yang dingin dan keras. Suara kuncinya dikunci pintu seperti sinyal panggilan untuk berperang. Aku mengumpulkan surat-surat dan foto-foto itu. Tanganku tidak lagi gemetar tetapi stabil dengan tekad baru yang menyakitkan. Aku berjalan ke ruang tamu dan menunggunya dalam kegelapan. Satu-satunya cahaya datang dari lampu jalan di luar, menciptakan bayangan panjang dan menakutkan di seluruh ruangan. Bukti pengkhianatannya tergenggam erat di tanganku. Dia masuk, memanggil namaku. Suaranya diwarnai nada ceria yang palsu. Aisyah, aku pulang. Kenapa gelap sekali di sini? Dia menyalakan lampu dan senyumnya membeku saat melihatku. Dia melihat wajahku yang basah air mata. Dia melihat folder di tanganku. Topeng normalitas hancur seketika, digantikan oleh ekspresi panik dan rasa bersalah. Pada saat itu, tanpa satu kata pun diucapkan di antara kami, dia tahu bahwa aku tahu. Udara berderak dengan ketegangan yang begitu tebal sehingga sulit bernapas. Rahasia yang hidup dalam bayangan di antara kami akhirnya diseret ke dalam cahaya yang keras dan tanpa ampun. Konfrontasi yang kutakutkan ada di sini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Apa ini, Khalid? Suaraku hampir tidak terdengar, tapi itu menembus keheningan seperti pisau. Aku tidak berteriak. Aku tidak menjerit. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk itu. Aku hanya mengulurkan foto-foto itu agar dia melihatnya. Wajahnya memucat, matanya melirik dari gambar ke wajahku, mencari jalan keluar yang tidak ada. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Keheningan berlanjut dipenuhi dengan rasa bersalahnya dan patah hatiku. Aku melihat pria yang kucintai, ayah dari anak-anakku, hancur di depan mataku, dilucuti dari kebohongannya, dan hanya menyisakan kebenaran buruk dari tindakannya. Dia tidak bisa menyangkal apa yang ada di sana dalam foto berwarna penuh. Akhirnya dia berbicara, suaranya serak. Aisyah, aku bisa menjelaskan. Tapi penjelasan apa yang mungkin bisa menyembuhkan luka ini? Kata-kata apa yang bisa menyatukan kembali kepercayaan yang telah dia hancurkan begitu sembarangan? Jelaskan apa? Tanyaku. Suaraku mendapatkan kekuatan yang tidak kuketahui kumiliki. Jelaskan bagaimana kamu bisa menatap mataku setiap pagi. Jelaskan bagaimana kamu bisa mencium anak-anak kita selamat malam sementara hatimu milik orang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu keluar dariku, masing-masing merupakan bukti rasa sakitku. Konfrontasi itu bukanlah badai teriakan, tetapi gempi yang selantai just milky. Mengguing fondasi kian kami, sepetim bani seni bukan merichin di belakangnya. Pertengkaran yang terjadi setelahnya panjang dan melelahkan, dipenuhi dengan alasan-alasan lemahnya dan pertanyaan-pertanyaan patah hatiku. Malam berlalu, dan dengan cahaya fajar pertama yang menyaring melalui jendela, kejelasan aneh menyelimutiku. Aku lelah, hatiku berlubang karena rasa sakit.
tetapi air mata telah berhenti. Melihat Khalid, aku tidak lagi melihat pria yang kunikahi. Aku melihat orang asing yang memilih tipu daya daripada kejujuran, seorang pria yang dilemahkan oleh pilihannya sendiri. Cinta yang kurasakan untuknya masih ada, rasa sakit yang tumpul dan berdenyut, tetapi kini bercampur dengan rasa kekecewaan dan kehilangan yang mendalam. Ilusi itu hilang, dan di tempatnya ada kenyataan yang keras dan tak terbantahkan. Aku tahu pada saat itu bahwa hidupku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa hidup di rumah yang dibangun di atas kebohongan, berbagi tempat tidur dengan pria yang hatinya terbagi. Rasa sakit pengkhianatannya sangat besar, tetapi pikiran untuk berpura-pura, untuk mencoba menambal luka menganga ini seolah-olah itu adalah robekan kecil, bahkan lebih tak tertahankan. Kekuatan baru, lahir dari keputusasaan terdalam, mulai bergejolak di dalam diriku. Itu adalah tekad yang tenang, keputusan tegas bahwa aku harus memilih diriku sendiri. Aku harus memilih martabatku sendiri. Aku harus memilih masa depan di mana aku tidak perlu terus-menerus melihat ke belakang, bertanya-tanya dan meragukan. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku butuh ruang, aku butuh waktu. Kata-kata itu keluar dengan tenang, bahkan mengejutkan diriku sendiri. Aku tidak memohon padanya untuk memilihku. Aku tidak memberinya ultimatum. Aku hanya menyatakan kebenaranku sendiri, mengklaim jalanku sendiri ke depan. Untuk pertama kalinya aku tidak memikirkan kami. Aku memikirkan diriku. Aku memikirkan jenis kehidupan yang ingin aku jalani dan jenis orang yang ingin aku jadikan. Aku pantas mendapatkan kejujuran. Aku pantas mendapatkan rasa hormat. Aku pantas mendapatkan cinta yang utuh dan sejati, bukan sesuatu yang terbagi dan rusak. Perjalanan ke depan akan sulit, aku tahu itu. Itu akan sepi dan penuh ketidakpastian. Tetapi saat aku melihat matahari terbit lebih tinggi di langit, memancarkan cahaya keemasan di wajahku yang basah air mata, aku tidak merasa takut. Aku merasakan secercah harapan. Rahasia yang menghancurkan ini, kebenaran yang menyakitkan ini, telah menghancurkan duniaku, tetapi juga membebaskanku. Itu telah memaksaku untuk menghadapi kenyataan yang selama ini aku hindari, dan dengan demikian telah memberiku kekuatan untuk bangun kehidupan baru dari puing-puing. Jalan ke depan adalah milikku untuk dipilih, dan aku akan berjalaninya dengan kepala tegak. Rasa sakit itu sekarang adalah bagian dari ceritaku, tetapi aku tidak akan membiarkannya menjadi akhir dari itu. Itu akan menjadi awal perjalananku untuk menemukan diriku lagi, untuk menyembuhkan, dan untuk menemukan kembali kekuatan yang tidak pernah ku ketahui ku miliki.